Kira nih di sesi yang pertama ini Pak Melvin mau nyampein materi apa sih? Boleh di-spill sedikit nggak nih ke Sobat Ipot yang hadir di Nah, pagi hari ini? Silakan Pak Melvin. ya teman-teman Sobat Ipot, kadang-kadang kalau kita investasi di pasar modal ya, kita kan dapat dividen. Nah, dividennya itu sebenarnya baiknya diinvest ulang atau enggak. Apalagi juga mungkin teman-teman di sini ada yang pemegang punya perusahaan sendiri kan, Mas. Punya perusahaan sendiri, punya PT, biasanya kan ada bagi hasil tuh setiap tahun. Nah, itu tuh ada nggak sih tips-tipsnya supaya dividen yang dibagikan di PT-nya sendiri itu juga bisa dapat pajaknya bisa 0%. Nah, ini yang akan kita bahas. Wah, menarik banget ya. Pajak dividen kan lumayan ya Pak Melvin ya 10%-an ya, dan 10% itu Ya, bisa dibilang sekarang tuh market lagi kayak gini tuh susah banget Pak Melvin. Gitu ya. Yang ada minus 10% banyak Pak Melvin. lebih ya. Lebih banyak. Oke, mungkin Pak Melvin tanpa berbasa-basi lagi nih, Sobat Tipo juga udah nggak sabar buat dengerin pemaparan dari Pak Melvin. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Silakan Pak Terima kasih. Melvin. Halo, selamat pagi Sobat Ipot. Apa kabar nih semuanya teman-teman? Perkenalkan, saya Melvin Mumpuni, seorang perencana keuangan dan juga founder Finansialku. Nah, teman-teman, boleh tahu siapa yang baru pertama kali ketemu? Untuk pertama kali ketemu, mungkin kenalan dulu lah ya. Saya Melvin Mumpuni, saya banyak bantu klien-klien kami, itu biasanya dalam hal konsultasi keuangan. Nah, teman-teman kalau mungkin yang belum kenal sama sekali, nah teman-teman kalau nama Mumpuni itu nama asli orang Jawa, orang Pekalongan. Saya aslinya orang Pekalongan, bukan orang Bandung atau orang Jakarta, tapi saya orang Kota Batik. Dan kalau nama Melvin teman-teman itu nama pemberian dari orang tua saya, dari nenek saya khususnya, itu ada artinya yang berhubungan dengan keuangan, yaitu melek finansial. Nah, semoga teman-teman dalam waktu kurang lebih berapa 30 menit ke depan kita ngobrol-ngobrol semakin melek finansial. Nah, hari ini saya mau cerita tiga hal, yaitu tentang gimana sih cara kita memaksimalkan investasi kita dengan reinvestasi. Reinvestasi artinya gini, begitu punya hasil dari investasi, hasil itu tuh nggak kita ambil, tapi kita putar lagi. Nah, itu gimana cara memaksimalkannya? Nah, yang kedua, gimana nih cara mengoptimalkan pajak dividen? Gini teman-teman, semua produk investasi di Indonesia pada umumnya ya, itu ada pajaknya dan pajaknya beda-beda. Nanti saya kasih lihat beberapa produk yang biasa kita kenal dan itu berapa sih pajaknya itu aslinya berapa sih yang harus kita bayar gitu. Nah, itu kelihatan semua. Nah, nanti kita lihat kalau kita invest atau reinvestasi mana nih yang lebih menguntungkan. Nah, yang terakhir itu gimana cara lapor pajaknya. Dan tentu saja untuk hal ini nanti saya akan dibantu oleh salah satu teman saya, Mas Adi, untuk pelaporan pajaknya. Oke, so teman-teman, sebelum mengikuti acara ini saya punya tips supaya nontonnya makin seru, yaitu siapin tehnya. Kalau saya hari ini lagi siapin 1 liter air putihnya. Teman-teman juga siapin ballpoint, juga siapin bukunya, kemudian siapin handphonenya, supaya kalau ada yang penting silahkan difoto, di screen share atau sorry, di screenshot. Kalau ada masukin Instagram, jangan lupa tag ke iya, iPod Indro Premier Sekuritas dan juga finansialku@finansialku_com. Oke, buat teman-teman semua yang sudah siap, boleh katakan ready di kolom komentar. Oke, teman-teman, sobat iPod semuanya, are you ready? Oke, selamat pagi Pak Suhendro, selamat pagi, pagi Pak Sugiono, siapa lagi nih? Pagi, wah Kak Marwan, selamat pagi, Kak Fauzan, wah cepet banget nih ya. Pergerakannya cepet banget. Selamat pagi Kak Felix, pagi Pak Edi, pagi Kak Nawab, pagi Mbak Inge, pagi Mas Ismail, Mas Taufir, oke Mbak Sari. Yuk kita mulai ya teman-teman ya. Oke, udah siap semua. Teman-teman, sekarang saya mau cerita dulu. Kita cerita-cerita Anda ya. Saya mau tanya nih, teman-teman, seandainya nih, mungkin di sini sudah ada yang lebih dari angka ini, tapi ada yang belum. Nggak apa-apa. Seandainya kita dapat dividen dari saham 30 juta. Let's say lah ya, pegang sahamnya apa ya, saham Bank BCBR atau Bank BCTM gitu kan hampir 10% tuh, punya uang 300 juta, dividen 10% 30 juta. Nah, kalau teman-teman dapat 30 juta, nanti uangnya mau diinvest lagi atau di check out, di cash out, terus dibelanjain. Nah, kalau teman-teman tim yang mana nih? Tim yang dibelanjain atau uangnya ambil buat belanja atau uangnya diambil diputar lagi, diinvest. Oh, tipe-tipe kalau oke, Kak Roland diinvest. Oke, Kak Inggit juga invest. Oke. Yakin nih. Nah, ini Kak Simon ini benar-benar realistis ya. Kita belanjain aja 30 juta loh. 30 juta buat liburan lumayan kan? Oke, yakin di reinvest.
Tuh ada tim iPhone. Ini paling nggak pergi ke Bali masih bisa sih. Ah, ini Kak Andi nih realistis ya. 70% invest, 30% belanja. Oke. Nah, Rahman, Kak Rahman, Kak Rahman ya, separuh invest, separuh buat jajan. Belanjanya setengah-setengah. Wah, luar biasa nih. Ya, jadi disedekahin, amin. Nah, jadi teman-teman, ya, kalau kalau yang ini Kak Darmansyah Nasution, wah ini belanja foya-foya, berarti ini benar-benar realistis. Jadi teman-teman, nih ya ada cerita nih. Ternyata teman-teman waktu itu ada undang-undang yang lagi rame banget, undang-undang ketenagakerjaan itu namanya undang-undang apa? Kok lupa namanya ya? Teman-teman masih ingat gak undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang baru? Itu ternyata Omnibus Law, ya Omnibus Law ya pada saat 2021 Omnibus Law itu perpajakan tuh berubah. Jadi teman-teman yang tadi ngomong reinvest ya, uangnya 300 juta ya kan, jadiin 30 juta di reinvest terus, anggap aja dividennya terus ya. Ini muter dividen terus, sahamnya stabil gitu. Itu ternyata uang 300 jutanya itu jadi 439 juta. Compound interest, muter terus. Kan 300 jadi 330 juta. 330 juta 10%-nya berapa? 33 juta. 363. Terus. 5 tahun punya DP rumah gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang di cash out dibelanjain semua di foya-foya gitu, uangnya akan tetap saya. Karena apa? Ya yang belum nggak apa-apa. Gua doain semoga uangnya bisa dapat dapat kayak dividen 30 juta ya. Ya, kalau di cash out itu modalnya kan tetap sama, tapi kena pajak 10%. Hitungannya gini. Ini teman-teman ya. Nih, kita pelan-pelan. Ini kalau 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 kita cash out modal awalnya 300 juta, dividen 10% per tahun. Ada nggak Vin yang 10% per tahun? Banyak, banyak. Di Indonesia masih banyak. Contoh nih, tahun pertama investasi 300 juta. Dapat dividen 30 juta. Pajaknya itu ya kalau diambil itu 10%. 10% dari 30 juta berapa? 3 juta. Jadi dividennya dapatnya 30 juta, dipotong pajak 3 juta. Sisanya berapa? 27 juta. Yang kamu cash out itu 27 juta karena dipotong pajak. Nah, ini kalau dikumpulin 5 tahun ya, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta 5 tahun, maka dividen yang dibayarkan dalam waktu 5 tahun itu 15 juta. Lumayan kan? Lumayan loh. Tapi kalau kita reinvest, itu aturannya gini. Misal 300 juta, dividennya 10% 30 juta. Ya kan berarti dividennya karena di reinvest berarti tidak ada pajak nih, nol. Dapat dividennya berarti totalnya berapa? Genapnya 30 juta. Tapi kalau dipotong dividen jadinya 27 juta. Ini 30 juta. Terus diinvest lagi, dapat dividen lagi, terus kekumpul dalam waktu 5 tahun 183 juta. Tapi kalau misal diambil 135 juta. Inilah salah satu bagian dari Omnibus Law yang saya suka, yaitu kalau kita investasikan kembali atau reinvestasi uang kita itu nggak kena pajak dividen, dividennya 0%. Berapa tahun, Vin, disimpannya? 3 tahun. Ya, jadi kalau tahun pertama, tahun misal, let's say tahun 2023 dapat, berarti 3 tahun dari 2023 berapa? 2026. Oke, kalau 2024 berarti 3 tahunnya berapa lagi? 2027, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sampai sini. Nah, Vin lah eh, kalau dapatnya cuma uang 10.000, 20.000 dividennya gimana, Vin? Kan masih kecil ya, Vin ya. Saya nggak sih? Ya, gini teman-teman. Ya kalau orang invest, namanya orang invest ya, bukan apa namanya orang invest ya. Kalau orang invest kan sedikit, sedikit, sedikit kan lama-lama bergulung gitu. Sambil saran saya adalah investasi itu perlu rutin. Ya, perlu rutin. Jadi jangan Januari ada, Februari enggak, Maret ada, April enggak ada, tapi ada terus, digulung terus gitu. Oke, nah jenis-jenis dividen itu ada banyak banget. Yang dapat potongan 10% apa aja? Dividen tunai. Ini nih teman-teman, kalau kita invest ya, udah pakai IPOT gitu ya, invest di tempatnya saham atau apapun, juga ada beberapa reksadana juga yang bisa membagikan bagi hasil atau dividen gitu ya. Itu pertama yang kita bisa dapat tuh potongan 10% itu jenis dividen tunai. Dividen tunai apa? Dividennya dapatnya uang cash. Ya kan? Kalau teman-teman invest, dapatnya duitnya duitnya cash gitu. Nah, kemudian yang kedua, dividen perseroan terbatas. Nah, ini teman-teman. Boleh tahu di sini siapa yang punya bisnis? Ya, kalau saya punya bisnis PT gitu ya, katakanlah PT Mumpuni Geprek gitu, jualan ayam geprek gitu.
Ada keuntungan setahun yang bisa dibagikan ke pemegang sahamnya PT Mumpuni Geprek, karena PT Mumpuni Geprek ini belum ada di Bursa Efek, masih perusahaan pribadi gitu ya. Contoh, misal dapat 100 juta, 100 jutanya saya ambil, saya belanjain, itu kena potongan 10% dividennya. Tapi kalau itu uang uang perusahaan perseroan saya, dividen yang harusnya saya dapatkan dari bisnisnya saya pribadi, masih private company, masih maksudnya belum ada di bursa efek, saya ambil, saya investasikan kembali, itu nggak kena pajak. Amazing kan? Amazing kan? Jadi gimana Vin caranya? Ya udah diambil pakai sana, ambil pakai sana gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu dividen saham. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang membagikan dividennya dalam bentuk tambahan saham. Meskipun di Indonesia belum lazim. Ya, saya sendiri belum pernah mendapatkan investasi di pasar modal, di saham gitu, dapat dividen dikasihnya saham baru gitu. Enggak, saya belum pernah. Mungkin kalau teman-teman sudah ada yang pernah boleh cerita ya. Tapi ada nggak di dunia ini? Ada dividen saham. Ada juga dividen properti. Jadi dividennya dalam bentuk apa? Dalam bentuk aset. Dikasihnya dalam bentuk aset. Sama seperti yang nomor tiga, saya pribadi belum pernah dapat dividen dalam bentuk properti. Hopefully ya, semoga ya. Nanti investasinya suatu kali udah saking gedenya, dividennya bisa langsung dapat satu rumah, dua rumah gitu ya. Asik kayaknya. Yang kelima itu ada dividen scrip. Nah, kalau scrip itu bentuknya adalah surat utang. Ya, dikasihnya utang gitu. Yang keenam likuidasi. Jadi kalau misal perusahaannya ditutup, ya misal teman-teman ada, misal nih bukan teman-teman lah, seseorang punya PT atau perusahaan persero, mungkin karena bisnisnya kayaknya masih profit sih, tapi kok kayaknya udah nggak sevisi ya sama pemegang saham yang lain gitu, misal ya, atau mungkin kayaknya bisnisnya udah kurang bagus nih kalau misal dilanjutin karena persaingannya makin ketat dan lain sebagainya. Ya udah, perusahaannya ditutup, masih ada dividen, nah dividennya dibagi, namanya dividen likuidasi. Ini semua dapat potongan dividen 10%. Nah, kalau saya pribadi, saya seringnya mendapatkan nomor satu karena saya ada pegang saham. Teman-teman, anyway, kayak Kak Teli itu kalau misal mau tanya, boleh ya ke apa namanya, ke Q&A supaya nggak ketutup ya di kolom chatnya. Nah, nanti kita jawab ya. Itu kalau company perseroan terbatas itu langsung potong pajak, kasih bukti pajak gimana? Nanti kita tanya sama Mas Adi, gitu ya. Ya, jadi gini teman-teman, kalau di PT kurang lebih itu bedain antara penghasilan gaji bulanan yang udah langsung potong sama dividen. Nah, dividen ini bisa ada peraturan khususnya, ya, karena ini masuknya kasnya kas dividen. Dividen itu biasanya di persero, di perusahaan. Kalau misal saya punya perusahaan, itu biasanya umumnya ya, common practice-nya gitu ya. Itu tidak tiap tiap bulan. Biasanya setahun sekali. Ya, kalau di PT, walaupun itu perusahaan private, itu tetap ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya nanti ada notarisnya, ada yang nyatet, ada keputusannya apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Itu common practice-nya sih. Oke, lanjut ya. Nah, gimana cara optimalinya? Oke, nah teman-teman, pertanyaan saya adalah gini. Kalau teman-teman nih tadi punya uang 30 juta di dividen ya, dapat dividen. Sebagian ada yang mau di reinvest. Katakanlah tadi ada yang realistis banget menurut saya. 50% diinvestasikan kembali, 50% dibelanjain. Tapi ada juga yang mungkin kita lagi ada tujuan investasi yang tertentu, misal pengen beli rumah, pengen nikah, udah fokus aja di investasi deh, nggak usah dibelanjain dulu. Uang belanja nanti pakai cara yang lain deh. Pokoknya ini uang investasi muter terus. Terus diinvestasikan kembalinya kemana? Nah, teman-teman boleh bantu jawab. Kira-kira kalau ada uang 30 juta mau diinvestasikan kembali kemana? Sekarang ini. Ayo, kalau sekarang ini pilihannya apa? Oke, masih di saham. Oke, emas. Oke. Eh, Bank BRI. Oke, masih di saham. Oke, reksadana apa? Oke, reksadana, emas, saham, saham, LM. Guys, LM lagi tinggi-tingginya. Kalian yakin? FR, reksadana, reksadana saham, reksadana. Oke, logam mulia, oke, kripto, sukuk, saham, SPN, oke, deposito. Waduh, invest ilmu. Oke, ada lagi. Banyak banget. Beli SPN, TP Real Estate. Oke, borong panik. Oke guys, kalau kalau gue tipikal investor yang carinya belinya waktu diskon. Kalau lagi harganya tinggi, gue nggak mau beli. Oke, tapi kalau ada yang mau beli di harga tinggi, berharap lebih tinggi lagi, nggak apa-apa. Manusiawi. Oke. Nah, teman-teman, ini jawabannya. Jadi ketika kita invest, ya ini saya apa namanya? Saya ambil dari beberapa ahli, termasuk dari
Chartered Financial Analyst atau CFA Institute, itu ada 7 pertimbangan nih teman-teman. Ini boleh catat ya. Nanti boleh di-share screen juga, boleh di foto, boleh di-share boleh. Itu singkatannya RRTLTLU. Jadi teman-teman, gini, ketika kita invest ya, itu RRTLTLU. Kita invest, itu tuh ada 7 pertimbangan. Pertama kita perlu lihat returnnya. Kedua risikonya. Ya, jadi kalau contoh tadi logam mulia sudah tinggi di 1,7 juta. Waktu itu waktu itu waktu itu emas harga 890.000. Saya ingat karena saya satu teman bilang, "Vin, waktunya beli nggak?" Waktu itu aku bilang bukan waktunya beli, waktunya memborong 890.000. Pada saat itu emas sudah tinggi turun ke 890.000. Aku bilang waktu itu borong karena target target saya 1,7 juta per gram. Teman saya waktu itu bilang nggak mungkin 1,7 juta. Ya udah kita lihat aja. Ya, ternyata 1,7 juta. Teman-teman sudah lihat ya, ada emas harga 1,7 juta per gram saat ini. Nah, itu return. Kedua, lihat risknya. Risiko terendahnya kapan? Terendahnya gimana? Nanti saya kasih lihat ya. Bursa kita, IHSG kita, sekarang kondisinya seperti apa? Kalau kemarin teman-teman perhatikan itu ada gap down. Gap down itu loncat ke bawah. Nanti kita lihat, harga itu bisa loncat ke bawah. Yang ketiga, periode investasinya. Ya, misal periode investasinya berapa lama? Setahun, 3 tahun, 5 tahun, apa nanti untuk pensiun kita yang katakanlah 20 tahun lagi. Itu periode investasinya. Keempat, likuiditasnya. Kalau kita investasinya jangkanya panjang banget, nggak perlu liquid, nggak apa-apa. Tapi kalau jangkanya butuhnya pendek gitu ya, ya perlu liquid. Kemudian yang kelima, pajaknya. Ya, investasinya untungnya berapa? Misal kayak deposito, untung 4,25, tapi pajaknya 20%. Gede juga. Atau ternyata pajaknya kenanya pajak progresifnya kita, pajak penghasilan progresif. Wah, ini mengganggu. Keenam, legalitas. Di bawah OJK nggak? Atau ini di bawah mana nih perusahaannya? Ketujuh, pertimbangan khusus. Contohnya apa? Ada yang investasinya syariah, ada yang investasinya ESG atau Environment, Society, Government. Ada juga investmentnya pengennya yang gampang diwariskan lah, biar nggak repot gitu. Nah, ini pertimbangan-pertimbangannya teman-teman. Jadi ketika kita invest, kita nggak cuma milih satu, tapi lihat ada beberapa pertimbangan. Nah, saya mau mau concern ke pajaknya. Teman-teman coba diperhatikan dulu. Nih, ini adalah beberapa produk investasi yang ada di Indonesia, ya. Dan ini perpajakannya sama time periodnya. Nah, kalau reksadana itu bukan objek pajak. Jadi reksadana itu bukan objek pajak. Kita, ya kalau misal saya nih, saya kan invest. Oke, saya melaporkan saya punya reksadana sejumlah berapa berapa juta gitu, berapa ratus juta atau berapa M gitu. Saya laporkan. Tapi saya nggak bayar pajaknya. Karena apa? Reksadana bukan objek pajak. Nah, kalau obligasi, contoh sekarang yang lagi keluar ORI atau FR gitu, ada nggak pajaknya? Ada 10%. Sukuk, ya semacam obligasi, semacam ya, tapi ini syariah punya. Itu pajaknya juga 10%. Saham, itu kalau jual beli di angka 0,1%. Deposito 20%. Kontra berjangka, progresif. Progresif teman-teman tahu ya. Kita kan punya tax bracket tuh. Kalau penghasilan sekian sampai sekian, kita kena pajak sekian. Kalau kita sampai sekian, kenanya pajak sekian dan seterusnya gitu. Nah, itu kalau misal kontrak berjangka. Tapi kalau misal misal teman-teman, nah sekarang lihat tuh. Sekarang kalau kita mau menghemat pajak, hematnya kemana nih? Logikanya nih ya teman-teman ya, ini logika gitu. Kalau misal kita invest, kita pengen menghemat 10% pajak dividen, kan kalau dividen saya bayar 10%, saya mau hemat 10%. Ya, maka ketika reinvestnya kemana nih? Ya paling enak kalau cari untung yang lebih kecil lagi dong. Nah, logikanya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau ini pilihan, ini secara real ya. Sekarang itu IHSG itu kalau ini grafik IHSG, tadi dalam bahasa Inggrisnya kita sebutnya IDX Composite Index. Itu ini pergerakan terakhir. Tadi saya sempat ganti chartnya, chart terakhir ini. Lihat, ini tuh ada 3 puncak, 1, 2, 3, 4. Sorry, ini sudah 3 puncak ke bawah semua. Lihat teman-teman, ini terus turun terus. Nah, di sini teman-teman, ini tuh ada gap. Gap itu tuh gini, lihat teman-teman, harga itu putus di sini. Lihat nggak? Di sini ada putus nih. Saya kasih kasih screen ya. Coba pointer. Nah, ini loh teman-teman. Nah, di sini tuh ada putus ya. Putus kemudian turun ke bawah gitu. Vin, apakah 6.500 itu sudah yang the best angka gitu? Apakah itu sudah masih bisa turun lagi atau enggak gitu?
Jujur, saya bukan orang yang technical analis seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini udah the best atau ini nggak mungkin turun lagi. Nggak bisa ngomong seperti itu. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah sekarang itu harganya di bawah dan ini trennya masih tren turun. Lihat aja garisnya masih kanan bawah terus. Nah, kalau misal IHSG-nya aja turun, ya kebanyakan saham-saham besar itu masih akan downtrend gitu. Oke. Nah, kalau kalau misal pilih, kalau sekarang gini, logikanya saya adalah gini. Ya, sebentar, ini pakai ini gini ya. Oke. Logikanya saya adalah gini. Kita kan lapor pajak kapan, teman-teman? Laporan pajak kita kapan? Ada yang tahu nggak? Maksimal, maksimal lapor pajak kapan? Ada yang tahu? Bulan apa? Ini kan bulan bulan Februari. Kita lapor pajak terakhir kapan? 31. Kalau yang April itu lapor pajak untuk perusahaan, korporat ya. Kalau individu yang NPWP per NPWP maksimal di 31 Maret ya kan. Apalagi nanti bentar lagi puasa kan ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang pengen mulai melaporkan di bulan Februari pun boleh. Boleh sebenarnya karena yang dilaporkan adalah pajak tahun lalu ya. Per Desember sampai Desember cut off-nya itu Desember 2024 cut off-nya. Jadi yang benar adalah 31 Maret untuk individu. Nah, mungkin teman-teman ya udah deh biar nanti nggak ribet, mulai lapor sekarang deh ngobrol sama konsultan pajaknya atau mulai isi-isi gitu ya, mungkin ya. Nah, sekarang marketnya uncertainty, kita nggak tahu ini mau turun terus atau mau naik terus gitu. Gua nggak tahu, gua nggak tahu. Nah, terus kok udah, tapi gua harus lapor pajak. Nah, lapor pajaknya ini saya harus laporkan ini dividennya mau dipakai lagi gitu. Nah, menurut saya parkir aja dulu, parkir aja. Ini saran saya karena saya lebih memilih ini gitu ya. Saya parkirkan ke salah satunya money market fund atau reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang isinya 100% nih full warna biru muda ini isinya adalah deposito atau surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, ketika saya pilih reksadana pasar uang, itu saya lihat MI-nya siapa, Koda punya dana kelolaan berapa? Koda standar deviasi. Standar deviasinya biasanya ada di, kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi iPod itu bisa lihat data-data seperti ini juga. Standar deviasinya kalau bisa 0, sekian. Jadi supaya nggak naik turun, yang stabil-stabil aja. Returnnya kalau bisa stabil. Nah, kalau bisa cari yang range-nya di antara 3 sampai 5%, itu udah bagus. Ya, apalagi kalau bisa 4 sampai 5 itu bagus gitu. Tapi 3 sampai 5 itu common, itu sudah perform, udah bagus. Kalau bisa drawdown-nya nggak jangan tinggi-tinggi, maksimal 1%. Kalau udah sekarang ada di posisi angka 98% harganya, itu biasanya ada di iPod gitu. Teman-teman cari aja di aplikasinya ya. Nah, kalau misal untuk parkir doang, atau misal kita parkir dulu deh, karena boleh nggak di switching nanti, Vin? Boleh. Boleh, nanti kata misal nih, kita masuk money market fund dulu deh, ya kan? Pokoknya saya lapor pajak, ini akan masuk ke reksadana. Udah. Nah, nanti kalau udah sepanjang jalan, ketika marketnya berubah, udah mulai tanda-tanda udah mulai balik, masih di bawah nih, tapi udah mulai balik gitu ya. Oke, ya udah kita switch ya reksadananya. Reksadana pasar uang ganti reksadana yang lain. Ya, oke, itu boleh, itu masih boleh. Yes. Tapi untuk jangka pendek itu salah satunya ini. Yang kedua, salah satunya adalah juga di fixed income fund atau reksadana pendapatan tetap ya atau reksadana orang-orang bilang juga reksadana isinya obligasi. Jadi kalau reksadana pendapatan tetap itu minimal minimal 80% tuh di obligasi. Boleh nggak 90% di obligasi? Boleh, namanya juga minimal. Nah, Koda ini sisanya bisa di deposito atau surat utang jangka pendek. Kalau saya lihat di sini adalah manajer investasinya itu berpengalaman, AUM-nya itu dana kelolanya di atas 100 miliar. Nah, Sharpe P ratio-nya kalau bisa menuju positif. Jadi kalau tadinya minus, gede, minusnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Itu biasanya bagus. Oke, itu ada juga di pot fund. Ya, di pot fund. Kalau drawdown-nya maksimal 10%, rata-rata kinerja positif. Kalau bisa seperti itu. Nah, ini adalah dua produk yang secara risikonya masih. Kenapa saya prefer ini? Satu, ini sama-samanya jangka pendek dan menengah. Kemudian sama-sama juga nggak terlalu naik turun gitu. Untuk parkir di depan atau untuk parkir uang dulu menjelang pelaporan pajak, menurut saya it's okay. Gitu. Terus, gimana cara lapor pajaknya? Saya sedikit aja bahas di sini, teman-teman. Nanti akan detailnya akan dibantu teman saya, konsultan pajak juga. Ini kalau misal dari menu iPod, teman-teman masuk ke member area, pilih aja menu report ya. Cari menu report, pilih SPT tahunan. Terus input aja data-datanya ke DCP online.
Tenang aja teman-teman, habis ini akan dilihatin yang layar lebih gede ya. Vin, tapi kalau udah nyari dividen reportnya di mana? Dividen reportnya, teman-teman masuk ke member area juga, sama ke menu report, itu satu menu aja. Cari yang SPT tahunan, scroll ke bagian bawah itu, sorry, pilih ke report. Terus kalau udah ke bagian bawah itu ada list dividen atau kupon obligasi. Nah, itu bisa di-view reportnya atau bisa di-download. Nah, detailnya saya akan panggil teman saya di sini ada Pak Adi. Silakan, Pak Adi. Bagi Pak. Ya, pagi Pak Melvin. Terima kasih Monggo Pak. Pak. Oke, Silakan Pak, ceritain Pak. oke. Ini saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, Bapak Ibu, apakah layar saya sudah tampak ya? Sebentar Pak, masih loading Pak tampaknya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan dengan saya Purnomo Adi. Di sini saya adalah seorang konsultan pajak di finansialku.com. Nah, Bapak Ibu, ini langsung saja ya Bapak Ibu, saya akan show gimana sih caranya untuk pelaporan investasi dividen itu dan bagaimana pelaporannya di SPT seperti itu. Jadi Bapak Ibu izin sampaikan informasi terlebih dahulu kalau untuk dividen itu semisal kita mau agar dividen itu bebas pajak 100%, caranya itu Bapak Ibu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi kriteria yang pertama itu Bapak Ibu ketika dapat dividen itu Bapak Ibu investasikan di produk-produk yang sudah sesuai yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, seperti di pasar keuangan ataupun luar pasar keuangan. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya misalkan ada saham, ada obligasi, reksadana, dan lain-lain, kayak gitu. Lalu untuk yang non-keuangan bisa dalam bentuk properti dan apapun itu yang bentuknya bisa ditanamkan di Indonesia, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua itu Bapak Ibu harus investasikan paling tidak itu 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh Mohon diambil maaf, dalam jangka Pak waktu 3 tahun. Pak Purnomo, mohon maaf. Untuk slide-nya bisa di slideshow Ya, nggak halo. di full screen? Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan Terima ya. kasih, Jadi, Pak. ya, makasih. Jadi, Bapak Ibu silakan nanti diinvestasikan ke produk-produk keuangan ataupun non keuangan yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan atau negara. Lalu syarat yang kedua itu di hold selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh itu diambil atau ditarik kayak gitu ya. Investasinya yang udah direinvestasi itu. Lalu Bapak Ibu nanti itu harus melaporkan laporan realisasi namanya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah melakukan investasi kembali, jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk melaporkan Bapak Ibu investasinya itu di mana. Nah, itu dilaporkan di DJP online, menunya e-reporting investasi. Lalu nggak sampai di situ, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk melaporkan penghasilan dividen Bapak Ibu di SPT tahunannya Bapak Ibu, kayak gitu. Lalu Bapak Ibu, dokumen apa aja sih yang perlu Bapak Ibu lampirkan atau yang perlu Bapak Ibu siapkan ketika melaporkan laporan realisasi ataupun lapor di SPT. Jadi yang pertama Bapak Ibu siapkan trade recapitulation. Trade recapitulation ini adalah berisi laporan penjualan ataupun pembelian saham Bapak Ibu di sekuritas. Lalu kedua itu ada corporate action report, yaitu Bapak Ibu bisa mendapatkan ini juga nanti di e-pot. Ini berisi terkait dengan daftar dividen apa yang Bapak Ibu sudah terima. Lalu yang ketiga itu client statement. Jadi di e-pot ini juga memberikan laporan aset Bapak Ibu di sekuritas kayak gitu. Jadi di e-pot ini sudah inklusif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terima yang namanya recapitulation, corporate action report, ataupun client statement kayak gitu. Oke, lalu gimana sih caranya untuk yang pertama itu lapor realisasi investasi. Jadi Bapak Ibu silakan login aja ke DJP online, ke akun DJP online Bapak Ibu masing-masing. Lalu Bapak Ibu kalau misalkan baru pertama kali melaporkan investasinya Bapak Ibu dan sebelumnya itu belum dilaporkan, nah di akunnya Bapak Ibu itu belum ada menu e-reporting investasi. Jadi Bapak Ibu silakan aktifasi terlebih dahulu. Ini akan saya show ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke DJP online, saya share juga ini adalah laporan trade recapitulation atau e-potnya itu menyebut stock movement. Jadi berisi tentang penjualan ataupun pembelian saham Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi nanti di laporan
SPT tahunnya Bapak Ibu, pada waktu pengisian SPT, Bapak Ibu silakan aja masukkan penghasilannya Bapak Ibu dari penjualan saham. Di sini juga sudah di spill juga. Ini S artinya sell, lalu yang paling bawah itu ada B artinya buy, kayak gitu. Lalu juga nanti Bapak Ibu silakan masukkan aja yang khusus penjualannya aja, itu sudah saya kotakin di sini. Nah, itu Bapak Ibu tinggal jumlahkan aja berapa. Nah, ini bentuk dari corporate action report atau dari IPOT itu menyebutnya advice dividend notification. Jadi Bapak Ibu ketika terima dividen, Bapak Ibu akan terima notif. Notifnya itu seperti ini, berisi Bapak Ibu terimanya dari mana, dari perusahaan mana. Di sini dicontohkan ada Bukit Asam Tbk, terus stiker code-nya itu adalah PTBA. Di sini ada jumlahnya 15.113.000. Lalu di sini tax amount-nya 0. Jadi PT Bukit Asam ini nggak memotong 10% dan tidak memberikan bukti potong juga. Nah, kalau saya cek di kolom komentar kan ada yang tanya, perusahaan tidak menerbitkan bukti potong itu kenapa ya? Nah, seperti itu juga. Nah, kenapa? Karena di peraturan yang terbaru itu ketika perusahaan memberikan dividen itu ke investor, itu yang diberikan itu adalah 100% dividen, jadi nggak ada potongannya lagi, berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah ketika perusahaan memberikan dividen ke investor, maka perusahaan tersebut memotong 10% dan memberikan bukti potong. Tapi kalau yang di peraturan sekarang, dividen itu Bapak Ibu terima 100%. Dan ketika Bapak Ibu tidak melihat Bapak Ibu cash out ataupun reinvestasi. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti cash out, ya Bapak Ibu melaporkan dan menyetor juga 10% dari dividen yang Bapak Ibu terima, kayak gitu. Karena sifatnya itu benar-benar 100% self-assessment, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari client statement berisi daftar penghasilan Bapak Ibu dari sekuritas, lalu juga ada aset juga, kumpulan dari aset Bapak Ibu juga di IPOT juga sudah siapkan juga. Jadi nanti di SPT tahunnya Bapak Ibu tinggal isi aja kayak gitu, tinggal kopas aja. Nah, ini kita masuk ke bagaimana sih cara pelaporan reinvestasi di dividen di DJP online itu. Oke. Ini tampilan awalnya DJP online. Jadi Bapak Ibu ketika sudah berhasil login, tampilan awalnya akan seperti ini. Dan Bapak Ibu saya yakin juga sudah familiar juga ya dengan tampilan ini ya. Oke, nah ini cara aktivasi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah melaporkan reinvestasi, tugas Bapak Ibu adalah yang pertama itu melakukan aktivasi fitur. Jadi Bapak Ibu di sini klik profil, lalu klik aktivasi fitur, lalu coba Bapak Ibu scroll ke bawah ya sampai ketemu dengan e-reporting investasi di sini. Oke, nah setelah itu Oke, sukses. Nah, setelah sukses ini, setelah Bapak Ibu klik OK, akses DJP online Bapak Ibu akan ke logout. Nah, Bapak Ibu silakan login kembali sampai berhasil ya Bapak Ibu. Sampai nanti Bapak Ibu berada di dashboard DJP online akunnya Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan klik menu layanan. Oke, di sini klik layanan, lalu di sini klik e-reporting investasi, karena tadi sudah diaktifasi jadi muncul di sini. Lalu nah di sini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama nanti tampilannya ada di dashboard. Lalu Bapak Ibu klik lapor di sini, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu entry itu ada dua. Jadi yang pertama itu laporan dividen atau penghasilan lain dan juga laporan investasi. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ada dua kali. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua, nanti silakan disubmit. Oke, kita elaborasi satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita mengisi menu laporan dividen atau penghasilan lain. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk pelaporan ini sudah default. Asumsi bahwa kita akan lapor tahun 2024, tahun lalu. Lalu untuk jenis penghasilannya ini juga sudah default, dividen dari dalam negeri. Misalkan kita mau isi dividen yang berasal dari dalam negeri. Lalu pemberi penghasilan, tadi kita juga sudah spill di awal juga.
pemberi penghasilan itu adalah perusahaan yang memberikan dividen kepada investor, kepada Bapak Ibu. Dicontohkan di advis tadi ada PT Bukit Asam Tbk. Jadi kita isi di sini PT Bukit Asam Tbk, atau bisa juga tikernya PTBA, tadi disebutkan juga PTBA, nah itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Lalu tanggal diterimanya, Bapak Ibu perhatikan, mungkin saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, kalau untuk tanggal diterimanya, Bapak Ibu perhatikan di sini kan ada macam-macam tuh, ada cum dividen, ada ex dividen, lalu juga ada dividen tunai, ada payment date. Nah, Bapak Ibu yang perlu di entry itu adalah payment date-nya, bukan tanggal cum dividen, bukan ex dividen ataupun reg dividen, tapi tanggal diterima ya. Di sini dicontohkan tanggal 7 Juni. Kita entry aja 7 Juni. Nah, ini 7 Juni. Lalu jumlah dividen yang dibagikan ini sesuai juga dengan notice tadi ya, advis tadi, 15 juta sekian. Ini asumsi juga dividennya diinvestasikan itu sebesar 100%. Jadi sama, 15 juta di atas, 15 juta di bawah. Dividen yang dibagikan sama dengan dividen yang diinvestasikan. Lalu Bapak Ibu klik tambah. Nah, bagi Bapak Ibu yang terima dividennya lebih dari satu kali, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengentry satu persatu ya Bapak Ibu. Karena di sini harus menginput tanggal diterimanya, jadi nggak bisa digelondong. Tadi juga sempat saya lihat di kolom Q&A juga ada yang tanya seperti itu. Gimana kalau misalkan ternyata ada 20 kita menerima 20 dividen. Nah, itu seperti apa? Apakah boleh dilaporkan secara global atau gelondong kayak gitu? Nah, itu jawabannya harus terpisah ya Bapak Ibu. Karena di sini ada tanggal diterima kayak gitu. Yang kedua, yang tadi untuk laporan dividen atau penghasilan lain, kita masuk ke laporan investasi. Nah, ini juga perlu kita entry ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pelaporan ini juga sudah default. Terus tanggal investasinya, jadi Bapak Ibu, investasinya Bapak Ibu itu tanggal berapa kayak gitu. Misalkan di sini adalah tanggal 26 Desember 2024. Lalu bentuk investasinya ini saya contohkan adalah reksadana. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik drop down-nya di sini. Nah, di situ banyak pilihannya. Misalkan Bapak Ibu invest reksadana, tinggal di search aja reksadana. Nah, itu akan muncul kayak gitu. Lalu nilai investasinya ini karena 100%, jadi nilainya itu 15 juta, sama dengan yang sebelumnya ya, yang kita contohkan di awal tadi. Oke, lalu jangan lupa klik tambah. Kembali lagi ke sini, kalau sudah yang bagian atas dan bagian bawah sudah terisi, jangan lupa Bapak Ibu klik submit Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil submit, maka Bapak Ibu akan didirect ke halaman dashboard. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini ada nomor BPS PEM 05 bla 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 bla. Tanggal penyampaiannya Bapak Ibu diwajibkan maksimal lapor itu sama dengan pelaporan SPTOP, yaitu tanggal 31 Maret 2025. In case kita lapor untuk penerimaan dividen di tahun 2024 kayak gitu. Nah, ini tahun pajaknya 2024, pembetulannya 0 kalau misalkan tidak ada pembetulan. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau download bukti lapornya, Bapak Ibu tinggal klik icon aksi di sini. Di sini ada bisa di-download kayak gitu. Nah, nanti bentuknya BPS itu atau bukti penerimaan surat atau bukti laporan realisasi itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kayak gitu. Ada nama wajib pajak, nama Bapak Ibu, terus NPWP-nya, tahun lapornya, terus jenis pelaporan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara pelaporan dividen dan aset di SPT. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah melakukan laporan realisasi di DJP online, Bapak Ibu nggak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk melaporkan penghasilan dividen Bapak Ibu dan juga aset Bapak Ibu di SPT kayak gitu. Oh iya Bapak Ibu, sekedar saran aja kalau misalkan Bapak Ibu tadi terima dividennya lebih dari satu atau banyak banget kayak gitu, Bapak Ibu mungkin bisa rekap juga di Excel. Nah, rekapnya nanti di akhir sesi juga akan saya show. Saya akan berikan simulasi juga seperti itu. Ini untuk bagian selanjutnya kita akan elaborasi terkait bagaimana pelaporan penghasilan dividen ataupun aset di SPT tahunan. Kita pakai e-form ya Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil contoh dulu untuk gimana cara pelaporannya di form 1770S.
Jadi Bapak Ibu sedikit informasi aja untuk 1770S itu bagi Bapak Ibu yang penghasilannya dalam 1 tahun sebagai seorang karyawan dan menerima penghasilan lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Nah ini Bapak Ibu gimana sih cara pelaporan untuk penghasilan dividen? Jadi Bapak Ibu langsung aja ke lampiran 1 bagian B, terus nomor 6. Kayak gitu. Nomor 6 di sini adalah penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, tinggal dimasukkan aja. Bapak Ibu terima dividen dalam 1 tahun 2024 itu berapa? Kayak gitu. Oke, noted ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu juga perlu mencatat, mengentry aset Bapak Ibu di SPT. Jadi Bapak Ibu tadi kan juga sempat saya show juga dari IPOT, dari dokumen yang diberikan IPOT. Kalau IPOT itu juga sudah memberikan report aset-aset yang Bapak Ibu miliki di sekuritas. Nah, Bapak Ibu tinggal masukin aja di sini. Kode datanya nanti Bapak Ibu silakan klik drop down, nanti juga bisa pilih ada kas, obligasi, terus ada mobil atau apapun itu segala macam, Bapak Ibu tinggal klik dari drop down-nya ini. Lalu nama hartanya misalkan reksadana, kayak gitu, reksadana pasar uang BNI AM misalkan. Tahun perolehannya 2024 misalkan, harga perolehannya juga sudah di-spill juga di reportnya yang dikasih sama IPOT ya, kayak gitu. Lalu keterangan Bapak Ibu juga bisa catat di situ, mungkin sekuritas, memasukkan nama sekuritasnya, misalkan Indo Premier, kayak gitu, dan seterusnya. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini untuk yang form 1770. Jadi Bapak Ibu ketika mengisi di form 1770 itu digunakan untuk bagi Bapak Ibu yang mempunyai penghasilan lebih dari 1. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Multiple income. Mungkin Bapak Ibu menjadi seorang karyawan, tapi Bapak Ibu juga punya penghasilan lain, misalkan menyewakan aset atau apapun itu, kayak gitu ya. Pakainya form 1770, kayak gitu. Lalu Bapak Ibu diwajibkan juga untuk melaporkan penghasilan dari dividennya Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima, yaitu sama Bapak Ibu di bagian B nomor 6, yaitu adalah penghasilan non objek pajaknya Bapak Ibu di sini. Seperti itu. Jadi dalam 1 tahun 2024 Bapak Ibu berapa terimanya? Ini dimasukkan global ya Bapak Ibu. Lalu jangan lupa juga untuk melaporkan hartanya Bapak Ibu di lampiran 4 bagian A, sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kayak gitu. Oke, nah ini terkait dengan SPT Badan, mungkin Bapak Ibu juga mau melaporkan SPT Badan juga ya, pakainya dalam form 1771, Bapak Ibu bisa memasukkan penghasilan dari dividen itu di sini bagian 4, lampiran 4 maksud saya, dan bagiannya itu Bapak Ibu bisa cek di sini di nomor 3 ini, dividen atau bagian laba dari penyertaan modal, kayak gitu. Oke, saya akan share gimana rekap dividennya seperti apa sih. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan terima lebih dari 1 dividen, Bapak Ibu saya sarankan untuk merekap dulu di Excel. Kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung rekap di DJP online, secara online gitu, nah biasanya itu harus cepat pengentriannya. Kalau nggak cepat itu biasanya kayak time out, terus harus ngisi ulang dari awal lagi. Nah kayak gitu. Nah disarankan untuk menyiapkan dulu, merekap dulu, Bapak Ibu terima dividennya itu dari perusahaan mana aja, dari emiten mana aja, kayak gitu. Nah, mungkin bisa seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Tanggal diterimanya tanggal berapa, nilai dividennya yang Bapak Ibu terima berapa, yang diinvestasikan berapa, lalu tanggal investasinya Bapak Ibu berapa, tanggal berapa, diinvestasikan dalam bentuk apa. Misalkan di sini dicontohkan reksadana pendapatan tetap. Lalu di sini nilai dividen yang diinvestasikan berapa, kayak gitu. Jadi di sini nggak ada selisih, misalkan diinvestasikan 100%, kayak gitu. Mungkin dari saya itu dulu, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi dan juga Pak Melvin ya atas penyampaian materinya yang tentunya daging banget ya.
Apalagi tadi yang cara pelaporannya ya teman-teman ya. Ya semoga teman-teman sampai sini nggak lemes ya lihat cara pelaporannya ya. Oke, nah mungkin Pak Melvin dan Pak Adi nanti kita akan ketemu lagi di sesi Q&A ya. Terima kasih Pak Melvin, Pak Adi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, sesi saya. Saya nyempil dikit teman-teman semua. Nah, jadi selain teman-teman itu bisa free dari eh, apa namanya pajak dividen yang 10% tadi ya teman-teman ya, ternyata di sini juga teman-teman bisa loh mendapatkan extra return nih, yaitu dengan cara reinvestasi dividen di iPod Fund ya teman-teman ya. Nah, untuk periode subscription reksadananya 3 Februari sampai dengan 27 Maret 2025. Oke, mungkin kita coba lihat lagi di sini teman-teman ya. Jadi kita ada campaign ya. Lagi-lagi saya sampaikan kita lagi ada campaign namanya tax free, worry free dan juga extra return ya. Jadi selain teman-teman bisa free dari pajak dividen yang tadi 10%, teman-teman juga bisa dapetin extra return. Caranya gimana? Caranya harus reinvestasikan tadi ya teman-teman ya. Nah, reinvestasinya kemana? Nah, teman-teman bisa reinvestasi ke reksadana di iPod Fund ya teman-teman. Dan teman-teman bisa dapat extra return sampai dengan 2%. Nah, minimum subscription-nya itu 10 juta rupiah, teman-teman ya. Jadi, minimum subscription-nya 10 juta rupiah. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen ikutan ya, teman-teman punya dividennya anggaplah nggak nyampe 10 juta. Dividennya 8 juta misalkan. Nah, tambahin 2 juta lagi biar dapat extra return selain teman-teman bisa dapat free dari pajak dividen ya, teman-teman ya. Nah, untuk periode subscription-nya tadi 3 Februari sampai dengan 27 Maret 2025. Nah, berikutnya, untuk pilihan produk dan juga skema extra return ya teman-teman, ini ada dua pilihan produk yaitu ada reksadana pasar uang dan juga ada fixed income fund atau reksadana pendapatan tetap ya. Jadi silakan teman-teman tinggal dipilih aja ya, mau yang mana, mau yang pasar uang boleh, mau yang fixed income boleh. Nah, dari dua produk utama ini ya terbagi jadi dua lagi nih masing-masing ya teman-teman ya. Ada BNI AM pasar uang dana liquid kelas A dari BNI Asset Management untuk yang pasar uang ya. Kemudian ada KISI Money Market Fund ya, ini dari KISI Asset Management. Kemudian untuk yang produk fixed income fund-nya di sini ada BNI AM pendapatan tetap Ardhani Syariah ya, kemudian ada KISI fixed income fund ya. Nah, di sini ada skema reward-nya nih teman-teman ya. Buat teman-teman di tahun pertama ketika teman-teman nanti reinvestasi dan teman-teman di hold ya teman-teman ya sampai dengan 31 Maret 2026 teman-teman bisa mendapatkan extra return sebesar 0,25% ya. Di tahun kedua kalau masih di hold teman-teman udah bisa dapetin extra return lagi. Di tahun ketiga kalau misalkan teman-teman di hold lagi teman-teman bisa dapetin 0,5% plus free dividend tax ya teman-teman ya. Nah, untuk yang fixed income fund teman-teman ini juga secara skema kurang lebih sama ya teman-teman ya. Di sini untuk tahun pertama 0,5%, tahun kedua 0,5% dan juga tahun ketiga 1% plus free dividend tax ya. Nah, karena tadi harus direinvestasi selama 3 tahun ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini ada syarat dan ketentuannya, Sobat Ipot semua. Yang pertama ini terbuka untuk seluruh nasabah Indo Premier Sekuritas. Kemudian yang kedua, membuat
sub-account reksadana dengan nama reinvestasi dividen 2024 ya. Nanti kita akan coba praktik gimana caranya kita bikin sub-account. Selain itu juga kita akan praktik juga gimana caranya kita ngelihat list dividen-dividen yang udah kita dapetin. Karena kata Pak Purnomo tadi harus cepet tuh, tap gitu ya. Jadi kalau nggak cepet bisa time out. Nah, sedangkan bikin Excel kayak tadi, ya mungkin banyak yang mager bikin kayak gitu ya. Nah, tenang aja, di pot udah direkap teman-teman ya, jadi nggak perlu worry, oke? Kemudian berikutnya, melakukan pembelian reksadana sesuai pilihan produk pada sub account sub account reinvestasi dividen 2024 minimal 10 juta rupiah. Kemudian nilai portofolio yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan extra return adalah nominal portofolio sub account reinvestasi per tanggal 27 Maret 2025. Ya, dan ini harus dalam posisi order done pada tanggal 27 Maret 2025. Dan peserta perlu menjaga nilai portofolio pada sub account sesuai nilai per 27 Maret 2025 sampai dengan akhir periode setiap tahun untuk mendapatkan extra return ya. Nah, itu juga kan bukan didiemin di bawah bantal ya Sobat Ipot ya, didiemin di hold gitu ya. Tapi kan kita taruh di reksadana, jadi uangnya ngegulung terus tuh ya Sobat Ipot ya. Seperti kata Pak Melvin tadi, ngegulung terus ya. Berikutnya, apabila nasabah melakukan switching atau penjualan sebelum akhir periode setiap tahun, maka peserta tidak memenuhi ketentuan mendapatkan extra return ya. Jadi jangan di switching sama produk yang lain dan juga jangan dijual kalau misalkan teman-teman pengen dapetin extra return ya. Kemudian peserta yang berhak menerima extra return akan diumumkan melalui email 5 hari bursa setelah periode setiap tahun berakhir melalui email dari support@indopremier.com. Dan juga untuk extra reward dalam bentuk unit penyertaan reksadana sesuai dengan produk yang dibeli akan didistribusikan 30 hari bursa setelah pengumuman ya. Nah, keputusan Indo Premier Sekuritas bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat terkait dengan pelaksanaan program ini. Itu dia Sobat Ipot syarat dan ketentuannya ya. Nah, berikutnya Sobat Ipot kita akan coba praktek atau simulasi nih Sobat Ipot ya. Saya izin untuk sharing screen dulu. Nah, kita masuk ya ke aplikasi Ipot ya Sobat Ipot ya. Nah, semoga Sobat Ipot sudah masuk semua nih di aplikasi Ipotnya. Nah, mungkin pertama kita akan coba ngeliat list dividen yang kita dapetin di 2024. Cara ceknya gimana? Nah, sebenarnya cara ceknya itu pintunya banyak ya, karena aplikasi Ipot kan menawarkan fleksibilitas yang baik banget ya. Nah, tapi saya kasih tahu salah satu caranya adalah teman-teman bisa akses melalui member menu. Nah, member menu itu yang mana? Member menu itu adalah menu yang ada di pojok kanan atas di sini nih. Nih ya, di sini nih. Nih, Sobat Ipot ya. Yang kayak icon orang. Nah, kita klik tab gini, Sobat Ipot, kita klik. Nah, setelah muncul, Sobat Ipot coba lihat di bagian baris kedua di bawah cash and portfolio, di situ kan ada reports ya, teman-teman ya. Ada reports. Nah, teman-teman, Sobat Ipot, silakan klik di sini ada yang namanya SPT tahunan. Ya, diklik SPT tahunannya. Kemudian Sobat Ipot bisa dilihat di atas tuh ada tahunnya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat di tahun sebelumnya juga bisa ya. Tinggal scroll ke bawah, set ya. Nah, ini ada file-file yang teman-teman bisa download nih. Kalau teman-teman pengen ngelihat yang list dividen ya, dan juga anggaplah teman-teman juga dapat kupon obligasi. Silakan cek di bagian sini nih, di view list dividen ya, list dividen dan kupon obligasi yang tadi ditunjukin sama Pak Adi dalam bentuk Excel ya. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ini udah ada
tanggalnya ada, dari emiten mana aja, dan juga nilainya berapa. Oke, aman ya Sobat Ipot ya. Nah, berikutnya, kalau misalkan kita udah tahu nilainya, wah saya pengen reinvestasi nih. Ya, saya pengen reinvestasi buat dapetin tax free dan juga supaya saya dapat extra return gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman di sini yang pertama harus teman-teman lakukan adalah bikin sub account. Ya, bikin sub account ya teman-teman ya. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya adalah teman-teman cek di bagian depan, ini ada iPod Fund, ini brand reksadana kita ya, Sobat iPod ya. Kita klik seperti ini. Sobat iPod scroll ke bagian bawah, set gitu ya. Scroll ke bagian bawah. Nah, coba Sobat iPod cek di bagian bawah ini kan ada fitur-fitur ya, Sobat iPod ya. Nah, di sini ada yang namanya sub account. Nah, ini silakan diklik Sobat Tipot seperti ini. Nah, ini udah ada sub account-nya ya, tapi saya coba hapus dulu deh ya, teman-teman ya. Di sini saya hapus ya. Kita klik OK. Nah, cara bikinnya gimana? Di sini ada icon plus, teman-teman, buat nambahin sub account. Kita klik kayak gini, tep ya. Kita kasih namanya apa tadi? Reinvestasi dividen 2024 ya. Reinvestasi di dividen ya. Sorry. Dividen 2024 ya Sobat Ipot ya. Nah, kalau udah silahkan Sobat Ipot bisa create account ya. Nah, ini udah berhasil. Kita oke aja. Ini udah ada ya Sobat Ipotnya. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah beli apa namanya? Beli produknya nih Sobat Ipot. Nah, sekarang kita pengen beli produknya nih Sobat Ipot ya. Kita pengen beli produknya. Anggaplah di sini saya pengen beli produknya BNI Asset Management, BNI AM Reksadana Pasar Uang Dana Likuid Kelas A ya, Sobat Ipot ya. Nah, cara belinya gimana? Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat cara biasa kayak gini kan banyak ya, teman-teman ya, banyak banget nih ya. Nah, teman-teman biar gampang nih, biar gampang. Di iPod itu ada namanya MI list. Jadi kalau Sobat iPod itu udah punya pilihan gitu ya, udah punya pilihan MI-nya, tinggal masuk ke MI list aja. Cari aja di sini ada BNI. Nah, kan langsung muncul ya Sobat iPod ya. Tinggal diklik aja BNI-nya. Teman-teman coba cek di bagian fund list ya. Saya ulangin ya. Di sini kan ada fund list nih. Ya, di sini ada fund list. Diklik fund list-nya, ini adalah reksadananya BNI ya, yang sudah bekerja sama dengan iPod dan teman-teman bisa subscribe. Dan tadi produknya harus yang mana? Yang BNI AM Dana Pasar Uang yang bawah ya, BNI AM Dana Liquid Kelas A ya, Sobat iPod ya, yang di bagian bawah nih. Nah, kita klik aja teman-teman. Kita klik kayak gini gitu ya untuk belinya. Kemudian kita klik subscribe. Oke. Nah, kemudian nanti Sobat iPod di bagian atas ini kan ada nominal beli ya. Kita masukkan tadi minimum investasinya berapa kalau mau dapat extra return? 10 juta ya. Ya udah kita masukin 10 juta di sini. Oke. Nah, kalau udah, Sobat iPod silakan klik saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kita klik saya menyetujui, kemudian pilih submit seperti itu. Ada yang ketinggalan Sobat iPod, sorry. Nah, di sini di account, ya, di sini ada pilihan-pilihan akunnya ya, Sobat iPod ya. Silakan Sobat iPod pilih reinvestasi dividen 2024. Ya, jadi yang tadinya teman-teman pakai akun utama, ganti ke sini, reinvestasi dividen 2024. Nah, ini ya, udah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, Sobat iPod, tinggal di submit. Oke, tinggal di submit, kemudian pilih oke aja teman-teman semua, ya. Nah, ya udah, tinggal tunggu aja Sobat iPod gitu. Ya.
Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kalau misalnya teman-teman ingin melihat kolom harta yang teman-teman ingin laporkan di SPT ya, itu juga ada di member menu juga di tempat tadi di SPT tahunan, kemudian teman-teman scroll ke bawah di bagian atas ada estimasi summary SPT tahunan. Nah, di download. Nah, nanti akan muncul dalam bentuk PDF ya, Sobat Ipot ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman tinggal caplok, 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 caplok aja ya, Sobat Ipot ya. Nah, mungkin kalau dulu kan masih ribet ya, atau mungkin masih ada sekarang tempat lain yang harus request dulu lewat email. Aduh, nggak usah ya, Sobat Ipot ya. Lewat aplikasi Ipot aja udah beres. Oke? Kurang lebih seperti itu ya Sobat Ipot ya. Semoga di sini Sobat Ipot udah nggak bingung nih gimana caranya laporin apa namanya reinvestasi dan juga cara akses-akses dokumennya ya. Oke, oke mungkin itu aja Sobat Ipot dari saya. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya nih Sobat Ipot ya. Ini juga nggak kalah menarik ya, di mana sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi aset manajemen, di mana penyampaian pertama ada dari Kisi Aset Manajemen, yaitu Mas Bima Putra, selaku Partnership Distribution Kisi Aset Manajemen. Oke, mungkin kita langsung sapa-sapa aja ya. Halo, selamat pagi Mas Bima, selamat pagi menjelang siang. Halo pagi Mas Imam. Pagi Mas Bima, gimana kabarnya Mas Bima? Baik Mas. Gimana Baik kabarnya? ya. Oke, baik ya. Oke, mantap nih Mas Bima nih. Mas Bima mungkin boleh langsung disampaikan aja nih Mas Bima. Ini Sobat Ipot Oke, juga udah nggak sabar juga untuk dengerin pemaparan dari Mas Bima nih. Silakan Mas Bima. oke, saya izin share screen ya Mas. Oke, materinya udah terlihat dengan jelas. Materi sudah terlihat dengan jelas, sudah full screen juga. Oke, oke, oke. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih sebelumnya buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Bima selaku Partnership Distribution dari PT Kisi Asset Management. Nah, di sini kebetulan kami sedang bekerja sama dengan Indo Premier terkait program Reinvest Dividend Tax Free. Jadi ada dua produk dari Kisi Asset Management yang ikut di dalam program tersebut. Jadi kita mulai dari reksadana yang pertama. Jadi kita punya reksadana pasar uang yaitu Kisi Money Market Fund. Reksadana ini punya kebijakan investasi 100% di instrumen pasar uang. Jadi bisa di deposito maupun di instrumen obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, di mana per 31 Januari kemarin kita mengalokasikan apa portofolionya itu sebesar 64,91% di obligasi korporasi dengan rating single A. Lalu sisanya itu kita tempatkan di instrumen pasar uang yaitu deposito. Nah, Kisi Money Market Fund sendiri ini punya imbal hasil yang cukup relatif stabil. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di tabel kanan ini performance dari year to date sampai sejak peluncuran atau since inception itu memiliki imbal hasil yang cukup relatif stabil ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini top instrumen holdingnya sendiri masih didominasi oleh instrumen-instrumen deposito. Nah, untuk untuk 1 tahun imbal hasil 1 tahun terakhir itu kita di 5,61%. Jadi imbal hasil yang sudah diterima oleh teman-teman kalau nanti berinvestasi di Kisi Money Market Fund sendiri itu sudah bersih. Jadi sudah tidak potong tax lagi. Nah, eh, untuk target alokasi aset jangka panjangnya sendiri, jadi kita punya strategi jangka panjang itu kita akan coba naikkan porsi obligasi korporasi itu 70 sampai 85%. Jadi di mana yang sekarang ini kita punya alokasi portofolio di obligasi korporasinya sebesar 64,91%, kita akan coba naikkan di tahun ini hingga 70 sampai 85%. Lalu sisanya itu kita akan masih tempatkan di instrumen deposito. Nah, Kisi Money Market Fund sendiri ini cocok buat segala jenis profil resiko. Jadi mulai dari yang resikonya konservatif, moderat, sampai agresif. Nah, dan untuk time horizonnya sendiri ini memang lebih buat ke short term. Jadi buat investasi jangka pendek. Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya kebutuhan
dana darurat ataupun mungkin ada dana idle di RDN-nya itu bisa diparkirkan dulu di reksadana pasar uang Kisi Money Market Fund. Nah, ini mungkin sekilas mengenai penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Kisi Money Market Fund. Eh, kita lanjut ke produk yang kedua. Jadi kita ada produk yang kedua itu adalah reksadana pendapatan tetap, yaitu Kisi Fixed Income Fund, di mana Kisi Fixed Income Fund sendiri ini punya kebijakan investasi 80-100% itu di instrumen obligasi. Nah, obligasinya sendiri bisa obligasi pemerintah, bisa obligasi korporasi. Lalu sisanya itu kita tempatkan di instrumen pasar uang. Nah, per 31 Januari kemarin, kita memang menempatkan instrumen obligasi pemerintah itu cukup besar, yaitu di 91,85%. Lalu sisanya itu ada di obligasi korporasi sebesar 5,85%, di mana instrumen obligasi korporasi sendiri ini kita gunakan sebagai instrumen yang untuk meminimalisir fluktuasi yang terjadi di dalam Kisi Fixed Income Fund. Karena kalau kita tahu instrumen obligasi pemerintah itu kan cukup fluktuatif ya. Nah, lalu sisanya itu kita tempatkan di instrumen pasar uang, which is itu adalah deposito untuk likuiditas. Nah, kalau misalnya kita lihat ke bawah di top instrumen holdingnya sendiri, ini memang kita di top 10-nya sendiri masih didominasi oleh instrumen obligasi pemerintah. Lalu kalau Kisi Fixed Income Fund sendiri untuk penempatannya sendiri ini untuk time horizonnya sendiri adalah 3 sampai 5 tahun, karena kalau kita lihat sendiri dari performance Kisi Fixed Income Fund itu memiliki performance yang stabil untuk range dari 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya kebutuhan jangka menengah 3 sampai 5 tahun dan memang mau mendiversifikasikan instrumennya ke obligasi pemerintah, itu bisa ke Kisi Fixed Income Fund. Lalu untuk target alokasi jangka panjangnya sendiri, kita memang akan mengalokasikan instrumen obligasi pemerintah itu 80-85%. Nah, kenapa kita di per Januari ini kita agak sedikit besar di obligasi pemerintah? Karena memang kita masih melihat di tahun ini masih ada tren penurunan suku bunga, sehingga ketika kalau misalkan suku bunga turun itu akan menjadi sentimen positif buat harga obligasi pemerintah, sehingga harga obligasi pemerintah itu memiliki potensi upside yang lebih tinggi lah dibandingkan dengan obligasi korporasi. Nah, kalau untuk profil risikonya memang Kisi Fixed Income Fund sendiri cocok buat teman-teman yang punya profil risiko itu di moderat, karena memang ada sedikit volatilitas dari obligasi pemerintah, instrumen obligasi pemerintah yang ada di dalam Kisi Fixed Income Fund. Mungkin dari saya cukup sekian untuk pemaparan materi dari reksadana Kisi Asset Management. Oke, terima kasih Mas Bima atas penyampaian materinya. Kita akan bertemu lagi di sesi Q&A ya. Ya, Oke, sama-sama, Mas. pemateri berikutnya kita langsung panggilkan ada Mbak Amelia dari BNI Asset Management. Halo Mbak Amelia. Halo, selamat siang Mas. Salam kenal, saya Amelia Salam Sintama dari kenal, BNI salam Asset kenal. Management. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Insya Allah mudah-mudahan Alhamdulillah baik juga. baik. Tadi sudah ditambahin insight-insight nih dari IPOT terkait dengan teks dari Smart Dividend ya, kurang lebih dari Pak Purnomo, dari Pak Melvin, dan juga tadi ada tambahan juga dari IPOT, mungkin akan ada sweetener nih buat sobat IPOT yang mendengar hari ini, dan mudah-mudahan bisa invest baik dari produknya kami dengan dua produk itu ya Mas ya. Mungkin nanti kita akan Oke, sharing di sesi insight dari BNI Asset. mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin Sobat Ipot di sini udah nggak sabar lagi nih Mbak Amelia nih. Mungkin boleh langsung di-share aja materinya terkait dengan produk insight dari BNI Asset Management. Silakan Mbak Amelia. Oke, thank you sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat IPOT semuanya. Salam sehat, saya Amelia Sintama. Izin share untuk refreshment produk aja dari
kami yaitu BNI Asset Management yang saat ini diberikan kesempatan emas dari IPOT sendiri untuk menginformasikan produk-produk terpilih, produk-produk championnya kami, sehingga ini menjadi salah satu alternatif dari Sobat IPOT untuk mulai berinvestasi dan juga mendapatkan tambahan dari reinvest dividen sendiri. Mungkin sebelumnya saya mau update juga siapa sih BNI Asset Management, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Melvin, carilah manajer investasi atau portfolio investasinya ditempatkan di manajer investasi yang ternama. Nah, kami salah satunya masuk ke dalam top 10 manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar. Di akhir Januari kemarin kami sudah mendapatkan dana kelolaan sekitar 25 triliun. Pastinya dari sisi pengalaman kami sudah ada di pasar modal di manajer investasi itu sekitar dari tahun 1995, memiliki mitra saat ini sudah 31 agen penjual reksadana termasuk IPOT. Selain itu juga kami punya pastinya dari sisi tata kelola, kami juga lihat terintegrasi dengan grupnya BNI. Kemudian dari sisi kapabilitas juga kami punya varian produk yang lengkap, baik dari yang open end sampai close end itu juga sudah ada. Dan juga secara fund performance juga kami memiliki performance yang compete dengan kompetitor ya, kurang lebih dengan compete dengan kompetitor dan juga benchmarknya investasi. Mungkin ini sedikit gambaran mungkin teman-teman yang saat ini memiliki investasi direct gitu ya. Kalau reksadana itu agak sedikit berbeda dengan investasi direct di saham. Jadi kami adalah kumpulan dana-dana dari Bapak Ibu sekalian yang memiliki dana, kemudian diizinkan kami untuk mengelolanya dan kami akan memberikan beberapa kesempatan untuk memilih produk-produk tertentu yang terpilih yang saat ini menjadi program campaign juga dengan IPOT, ada di produk pasar uang dan juga produk efek hutang atau pendapatan tetap. Nah, ini kurang lebih gambarannya gimana sih cara pengelola reksadana itu sendiri, apalagi manajer investasi itu seperti apa. Nih teman-teman semua sebagai pemodal, siapa aja mungkin bisa jadi individu, retail, kemungkinan tadi juga sempat disinggung ada beberapa juga mungkin yang memiliki PT gitu ya, itu menjadi salah satu nasabah dari kami BNI Asset Management sebagai manajer investasi. Kemudian hasil investasinya itu kami akan berinvestasi sesuai dengan pilihan produk yang diinginkan atau dijadikan pilihan investasi juga dari sobat IPOT. Kemudian nanti akan kami distribusikan ke beberapa efek-efek investasinya dan jika ada hasil investasinya akan didistribusikan kembali ke Bapak Ibu sekalian selaku investor atau pemodal. Nah, mungkin kira-kira apa lagi sih manfaat sama resiko yang ada di produk-produk reksadana? Mungkin sebagai gambaran tidak hanya produk reksadana itu tidak hanya memiliki manfaat, tapi juga harus dimitigasi adanya resiko investasi di reksadana gitu ya. Kalau dari sisi manfaat, mungkin sebagai gambaran dikelola juga oleh manajer investasi, pastinya juga profesional. Kemudian dari sisi pencairan atau redemption, kami juga memiliki pencairan sekitar 1 sampai 7 hari bursa tergantung dengan produk yang dipilih, alternatif investasi seperti apa. Yang pasti kami juga bukan objek pajak. Jadi ini salah satu gambaran juga buat Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kami produk reksadana itu bukan objek pajak. Yang pasti kami juga punya manfaat untuk diversifikasi karena masing-masing itu sudah terdiri dari portfolio efek sesuai dengan ketentuan POJK. Dan juga kami terjangkau, mungkin kalau Bapak Ibu ingin beli produk reksadana itu, basicnya kalau langsung direct mungkin agak lumayan mahal dengan beberapa aset saham gitu ya. Tapi kalau dari kami dengan mulai dari 10.000 atau 100.000 saja sudah bisa untuk berinvestasi dan pastinya kami pun juga produk investasi yang transparan karena Bapak Ibu bisa melihat di kinerja setiap bulan yang kami berikan di dalam Fund Facts Sheet. Itu adalah kurang lebih gambaran untuk manfaat investasi di reksadana. Nah, Bapak Ibu sekalian juga harus mengetahui bahwa ada risiko nih untuk investasi di reksadana. Adanya mungkin risiko fluktuasi harga, kemudian risiko kredit, dan yang terakhir mungkin risiko likuiditas. Mungkin itu kira-kira sekilas gambaran mengenai reksadana BNI Asset Management, baik dari sisi manfaat dan juga risiko untuk investasi di reksadana.
Nah, mungkin highlightnya tadi juga sudah disebutkan dari iPod sendiri dan juga tadi dari beberapa panelis sebelumnya gitu. Ada produk-produk yang menarik gitu ya. Termasuk dari kami yang ikut berpartisipasi saat ini, kami akan menyampaikan kira-kira ada 2 produk nih yang kami coba suguhkan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu ada 2 produk. Yang pertama yaitu BNI AM Dana Liquid kelas A, di mana tipe of fund-nya itu adalah money market fund dengan strategi pastinya tetap time deposit dan juga money market bonds ya. Kurang lebih ini ekspektasi, balik lagi Bapak Ibu, ini adalah ekspektasi return di 2025 itu ada kurang lebih kalau posisinya BR itu sekitar 4,76, namun jika ada di posisi base case itu di sekitar return-nya kami adalah sekitar 4,89, sementara bull-nya sekitar 5,01. Itu untuk pasar uang BNI AM Dana Liquid kelas A. Nah, untuk produk selanjutnya yang kami coba sajikan yaitu reksadana syariah BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani, di mana tipe fund-nya itu adalah fixed income dengan strateginya yaitu long duration atau govies, yaitu sukuk pemerintah ya Bapak Ibu sekalian, dengan ekspektasi return di 2025 kurang lebih jika ada di posisi case yang bear itu sekitar 2,49%, sementara di base-nya itu sekitar 5,52% dan bull case-nya itu sekitar 7,97%. Ini estimasi dari tim kami yaitu BNI Asset Management. Mungkin kita masuk lagi ke fund performance-nya. Kita bedah di BNI AM Dana Liquid kelas A. Itu kami adalah tipe dari produk reksadana pasar uang dengan kombinasi obligasi korporasi, pemerintah dan juga deposito jatuh temponya kurang 1 tahun. Jadi ini balik lagi time frame-nya Bapak Ibu untuk berinvestasi di produk reksadana jika memang mempunyai tenor-tenor hanya butuh untuk tenor pendek, ini cocok sekali untuk Bapak Ibu untuk bisa investasi langsung, di mana ini kami coba breakdown juga tipenya money market fund, custodiannya itu DBS, AUM di terakhir di 31 Januari itu sekitar 262 miliar. Jadi memang masuk kategori yang tadi Pak Melvin sampaikan di depan, cari yang AUM-nya di atas 100 miliar. Kami sudah di atas itu. Kemudian kami sudah ada dari tahun 2012 dan juga ini kurang lebih gambarannya sekitar yield to maturity-nya sekitar 5,2%, kemudian current yield-nya sekitar 5,7, durasinya pendek ya teman-teman. Jadi ini cocok untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin cari yang tenor-tenor pendek, alternatif investasinya seperti apa, ini ada di durasi sekitar 0,21. Nah, ini kami gambarkan lagi apa aja yang tadi saya bilang transparan investasi reksadana. Ada top 10 alokasinya, yaitu ada di obligasi INKP dan lain-lain sampai ke obligasi Pelindo, di mana kami coba breakdown untuk performance di 31 Januari 2025, month to date-nya itu BNI AM Dana Liquid kelas A itu sekitar 0,42%, which is di 1 tahun itu setara dengan 4,46% historical dari produk kami ini, di mana alokasi aset terbesarnya ini sekitar 80% adalah corporate bond dengan minimum single A gitu ya. Ini beberapa obligasi yang Bapak Ibu juga bisa lihat obligasinya itu ratingnya apa. Kemudian ada sekitar 13% ada di time deposit dan sekitar 3,61% itu di government bonds. Jadi total Bapak Ibu juga kalau lihat kami memiliki komposisi rating obligasinya porsinya seperti ini, sekitar 0,36% itu adalah di single A, double A, dan yang pasti kita juga coba ambil di posisi triple A. Jadi ini benar-benar secure untuk produk investasi. Ini salah satu produk champion kami yang kami coba untuk jajakan dengan partner kami yaitu iPod sebagai alternatif investasi untuk smart dividendnya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin masuk ke produk selanjutnya tadi untuk pasar uang, time frame-nya mungkin 1 tahun, hanya untuk 1 tahun. Mungkin ini untuk cari alternatif investasi untuk tenor yang lebih panjang yaitu 3-5 tahun. Kami coba tawarkan juga untuk BNI AM Ardani Syariah. Di mana ini strateginya yaitu long term syariah government bonds atau proyeknya base sukuk gitu ya. Kalau dilihat dari sini
kurang lebih setiap siklus suku bunga rendah atau tinggi pasti disesuaikan juga dengan strategi obligasi, baik short ataupun juga long tenor. Tapi overall dari produk BNI AM Syariah Hardani ini adalah long term syariah government bond. Jadi so far dengan estimasi di tahun ini masih ada kemungkinan ekspektasi penurunan suku bunga. That's why Bapak Ibu juga kami coba sajikan juga produk ini untuk produk yang menarik karena ada potensi apresiasi dari harga NAB-nya sendiri. Nah, ini juga sebagai gambaran juga Bapak Ibu, kami memiliki fitur produk untuk bagi hasil di produk BNI AM Syariah Ardani, di mana tiap 6 bulan sekali kami membagikan hasil, di mana historical tahun lalu itu per 6 bulan di bulan Juni itu 2%, dan di akhir Desember itu sekitar 2%. Jadi total Bapak Ibu dengan memiliki produk ini sudah mendapatkan kurang lebih estimasi return di tahun lalu itu sekitar 4%, plus jika memang ada apresiasi harganya, itu menjadi tambahan investasi juga atau return untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita breakdown juga untuk tipenya, yaitu syariah fixed income, atau bisa kita inform juga sukuk untuk jangka panjang. AUM-nya masuk lagi kategori yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Melvin. Kami memiliki AUM sekitar 319 miliar, di mana kami sudah ada di tahun 2016, jadi which is ini produk yang sudah lama juga gitu ya, dengan yield to maturity-nya sekitar 6,42%, current yield-nya sekitar 6,35, dan durasinya yang tadi saya bilang underlying-nya durasi panjang yaitu sekitar 6,67 durasi ya. Nah, ini kalau dilihat breakdown lagi alokasi asetnya yang saya sampaikan tadi, government bond syariahnya itu sekitar 96,39%. Jadi ini Bapak Ibu yang mau beli produk obligasi pemerintah sukuk gitu ya, syariah, mungkin kalau langsung beli direct itu agak lumayan susah cari barangnya. Ini di kami sudah ada produk BNI AM Syariah Ardani dengan underlying obligasi pemerintah atau sukuk jangka panjang, yang memang kalau secara historical kami coba breakdown lagi gitu ya, itu secara overall di month to date-nya sekitar 0,16%, di 1 year-nya itu sekitar 2,53, plus kami juga sudah ada bagi hasil kurang lebih kemarin itu estimasi ada sekitar 4%. Jadi which is ini salah satu produk champion alternatif juga yang kami coba tawarkan untuk Bapak Ibu untuk bisa berinvestasi sebagai alokasi investasi untuk smart dividend menyelamatkan dari reinvestnya tadi. Jadi ini salah satu produk champion juga yang mungkin bisa dijadikan pilihan alternatif yang bisa disampaikan dari kami. Mungkin kalau kesimpulannya apa nih? Kita wrap up sedikit. BNI AM Dana Liquid kurang lebih reksadana pasar uang yang menjadi pilihan menarik. Saat ini mungkin kita lihat market agak lumayan koreksi ya. Nah, ini jadi salah satu pilihan juga kalau Bapak Ibu ingin mendiversifikasikan, tidak hanya untuk masuk direct ke saham gitu ya, bisa didiversifikasi masuk ke produk pasar uang kami yaitu dana liquid kelas A dengan durasinya juga rendah sekitar 0,21 tahun, di mana resikonya juga bisa lebih terukur karena investasinya jangka pendek. Di dalamnya juga underlying asetnya juga ya pasti obligasi korporasi, deposito, serta obligasi pemerintah dengan rating minimal single A. Nah, selanjutnya kami juga produk BNI AM Syariah Ardani yang kami tawarkan punya strategi yang pastinya berbeda. Karena pastinya kami juga berekspektasi di tahun ini ada penurunan suku bunga, itu cenderung bisa mendapatkan apresiasi harga untuk produk kami. Jadi ini salah satu tawaran dari kami untuk memberi pilihan investasi atau alternatif investasi untuk Bapak Ibu mulai menyelamatkan reinvest dari smart dividend yang dimiliki Bapak Ibu sekalian untuk 3 tahun ke depan. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih sebelumnya saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Mbak Melia atas pemaparannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Sobat Ipot semuanya, sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, sesi Q&A ya. Jadi mungkin saya akan panggil lagi nih Pak Melvin, Pak Purnomo, Pak Bima, dan juga Mbak Amelia untuk bergabung bersama-sama di sesi Q&A. Dan di sini pertanyaan yang masuk tuh banyak banget Sobat Ipot ya. Ini pertanyaan bukan peserta webinar loh ya Sobat Ipot ya.
pertanyaan yang masuk ada 113 pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, mohon maaf Sobat Ipot ya. Mohon maaf ya karena ada keterbatasan waktu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan pertama dari Pak James Wiguna di 1029 ya, di kolom answer. Pertanyaannya, kalau dividen dapat dari saham itu masuk ke rekening RDI, dividen ini sudah kepotong 10% atau belum ya kok? Kalau sudah, bagaimana caranya agar tidak terpotong? Apakah ada settingannya? Nah, ini mungkin boleh dijawab nih untuk Pak Melvin atau Pak Adi dan bisa dijelaskan juga terkait dengan harmonisasi perpajakan yang baru nih. Silakan Pak Melvin, Pak Adi. Ya, Pak Edi, monggo silakan Pak. Oke, thank you buat pertanyaannya, Bapak siapa tadi ya. Oke, jadi gini ya, jadi Bapak kalau misalkan terima dividen itu murni, belum dipotong pajak 10%. Beda dengan tahun yang sebelumnya, sebelum peraturan baru itu, kalau Bapak Ibu terima dividen itu dipotong 10%. Jadi yang Bapak Ibu itu dividen dikurangi pajak 10%. Itu kalau yang dulu. Dan Bapak Ibu akan diberikan bukti potong kayak gitu. Tapi kalau peraturannya sekarang secara administrasi, Bapak Ibu ketika terima dividen itu 100% milik Bapak Ibu yang masuk rekening itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ternyata Bapak Ibu membelanjakan tidak di reinvest, jadi Bapak Ibu punya kewajiban sendiri untuk setor sendiri 10% dari dividen yang Bapak Ibu terima. Kayak gitu. Dan Bapak Ibu juga sudah tidak dapat bukti potong lagi, beda dengan peraturan yang terbaru. Kayak gitu Bapak Ibu. Semoga Oke, menjawab. ya semoga bisa menjawab ya untuk Pak James ya. Pak Melvin ada tambahan mungkin cukup? Cukup Pak. Ya benar seperti yang disampaikan Pak Adi tadi. Jadi kalau misalnya yang zaman dulu memang kita dapat bukti potong, tapi kalau yang sekarang udah nggak bukti potong, tapi kewajibannya di kitanya sih sebagai investor. Gitu. Thank Oke, you. terima Thank you kasih. Pak Adi. Semoga Thank you bisa Pak Adi. menjawab ya untuk Pak James. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari ini anonim sih ya. Jika saya dapat dividen 2023, reinvestasi ke perusahaan ABCD berarti pajaknya 0% ya, Pak. Kemudian bagaimana jika di tahun 2024 saya jual ABCD lalu investasikan ke perusahaan lain? Apakah kena pajak 10% karena telah menjual ABCD atau tetap 0% ya Pak? Nah ini ada switching nih Pak kayaknya Pak. Silakan mungkin Pak Adi atau Pak Melvin. Oke, kalau switching reksadana harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau saham mungkin ada ketentuan khusus ya dari Pak Adi mungkin bisa sampaikan juga, boleh Pak. Oke, terkait switching ya Bapak ya. Jadi kalau switching itu kalau saya baca peraturannya itu nggak masalah sih Pak, asalkan masih bentuk investasinya itu masih memenuhi dalam positive list yang sudah ditentukan oleh negara kayak gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, tadi itu switchingnya masih dalam di negara Indonesia, nah itu masih diperbolehkan. Tadi investasinya itu penyertaan modalnya itu di perusahaan yang ada di Indonesia. Katakanlah kalau seperti itu masih diperbolehkan untuk melakukan switching dan nggak kena pajak 10% kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk yang anonim ya namanya ya. Tapi buat dapetin extra return ya, reinvestasinya ke reksadana yang tadi ya dari BNI Asset Management dan juga ada dari KC Asset Management. Oke, dan juga jangan di-skipping ya. Oke, kita akan ke pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan berikutnya lagi kita coba cek ya. Oke, dari Pak Suhendro Cheng ya di 1022, apakah ada cara mengaktifkan fitur automatic reinvest dari penghasilan dividen di aplikasi iPod ya? Oke, jadi kalau untuk fitur automatic reinvest nanti bisa pakai cara ini ya. Sebentar, saya coba sharing screen lagi. Kita buka aplikasi iPod ya. Kemudian, nah, jadi fiturnya tuh di sini Sobat iPod ya. Jadi di subscribe, anggaplah Sobat iPod di sini
kebetulan lagi nabung reksadananya BNI misalkan ya, kebetulan BNI Aset Manajemen Dana Liquid kelas A. Nah, di tanggal berapanya gitu ya Sobat Ipot, ada perusahaan yang ingin bagiin dividen misalnya gitu ya, apa namanya udah masuk ke payment date. Nah, ini teman-teman pengen nanti kalau uangnya udah masuk ke RDN pengen di reinvest secara otomatis nih. Ya udah, caranya gimana? Caranya adalah di sini klik subscribe gitu ya. Kemudian di bagian ini tinggal diaktifkan gitu ya. Nanti reinvestnya mau di angka berapa? Misalnya contoh 10 juta misalnya gitu ya. Misalnya 10 juta misalnya. Nah, kemudian di sini beli berkalanya jangan lupa di checklist gitu ya, di checklist kemudian dimasukin tanggal berapanya. Kalau dividennya itu masuk tanggal tanggal 20 misalnya, ya udah kita reinvest aja tanggal 22 misalnya, atau mungkin tanggal 25 boleh tinggal dimasukin aja kayak gini, kemudian nanti tinggal di submit seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah fitur untuk dolar dolar cost averaging atau DCA, tapi teman-teman juga bisa gunakan fitur ini untuk reinvest secara otomatis. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ingin menonaktifkan, itu ada di bagian sini Sobat Ipot ya. Sobat Ipot juga bisa aktifkan dan juga bisa nonaktifkan di bagian sini nih. Investasi berkala di sini ya. Nah, tinggal diklik aja. Nanti akan masuk ke sini. Kalau misalkan tadi Sobat Ipot klik yang berkala listnya ya, yang masuk ke berkalanya tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa aktifkan di sini. Kalau mau di reinvest tinggal dimasukin aja namanya, misalkan isi money market fund misalnya tadi ya. Nah, kemudian nanti Sobat Ipot masukkan di sini nominalnya berapa yang ingin direinvestasi secara otomatis, kemudian masukkan tanggalnya berapa, kemudian klik checklist. Nah, kalau mau udahan, teman-teman nggak mau direinvest lagi, Sobat Ipot tinggal di klik remove aja gitu. Oke? Kurang lebih seperti itu, semoga bisa menjawab ya untuk yang tadi bertanya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, dari Pak Roni Handojo ya. Kalau dividen tunai diambil sebagian, apakah kena pajak 10%? Silahkan Pak Adi atau Pak Melvin. Ya, Pak Adi silakan Pak, boleh Pak. Oke, thank you Pak. Kalau dia sebenarnya konteksnya sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau misalkan diambil sebagian, terus berarti intinya sebagiannya lagi itu diinvestasikan kembali. Nah, atas yang tidak diinvestasikan, nah sebagian yang tidak diinvestasikan tadi itu yang dikenakan pajak 10% Pak. Kayak gitu, dan Bapak diwajibkan untuk setor sendiri kayak gitu. Kayak gitu Pak. Misalkan contoh Bapak terima dividen tanggal 30 Desember 2024 tahun lalu gitu ya. Nah, Bapak terus bagiannya itu diinvestasikan katakanlah 50%. Berarti yang 50% di cash out. Nah, yang di cash out itu 50%-nya itu yang Bapak wajib bayarkan. 50%-nya tadi berapa, terus dikalikan 10%. Kayak gitu. Nah, 10% yang dibayarkan. Nah, maksimal bayarnya itu tanggal 1 bulan setelahnya, tanggal 15 bulan berikutnya, berarti tanggal 15 Januari 2024, Bapak sudah harus setor 10% dari 50% dividen yang Bapak cash out tadi. Kayak gitu, Pak. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Pak Roni Handojo. Kita ke pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Simon di sini. Ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi sudah terjawab ya di pemaparan materi. Mungkin kita akan ke pertanyaan yang kedua. Kalau selama ini belum melakukan pelaporan pajak dividen, bagaimana cara pemutihannya agar tidak bermasalah dari sisi pajak ke depannya? Silakan Pak Adi atau Pak Melvin. Oke, baik.
Caranya adalah Bapak silakan lapor ya. Jadi kalau misalkan belum lapor di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 ke bawah belum lapor, yang pertama Bapak Ibu silakan lapor dulu. Jadi bikin pembetulan berarti. Kalau Bapak Ibu sudah lapor tahun 2023, tetapi mungkin Bapak Ibu alfa tidak melaporkan penghasilan atas dividen. Nah, Bapak Ibu silakan aja lapor, bikin pembetulan satu kayak gitu. Bapak Ibu terima berapa dividennya? Silakan dilapor seperti itu Pak. Atau nanti tunggu ada kalau misalkan ada tax amnesty, Bapak Ibu silakan ikut program tax amnesty kayak gitu. Semoga bisa menjawab. Ya, oke. Semoga bisa menjawab ya. Kita ke pertanyaan berikutnya nih dari Pak Tony ya. Saham US jika masih berjalan di tahun 2025 yang dilaporkan berupa USD atau IDR nih. Eh, Pak Purnomo atau mungkin Pak Melvin silakan. Oke, jadi untuk pelaporan di SPT, kalau misalkan nilainya itu masih dalam bentuk USD, karena kita itu berada di negara Indonesia dan kantor pajak juga mewajibkan agar seluruh nilai itu dikonvert ke dalam Indonesia, ya Bapak Ibu harus mengkonvert itu sesuai dengan kurs KMK ya Bapak Ibu, bukan kurs bank yang berlaku, tapi kurs KMK. Jadi acuannya itu adalah kurs KMK. Bapak Ibu silakan convert aja, terus googling kurs KMK yang berlaku pada tanggal tersebut itu berapa. Kayak gitu tinggal di convert. Oke, terima kasih Pak Adi sudah menjawab ya. Kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Em, dari Pak Ben Yusuf ya. Kalau dividen diinvest lagi ke saham reksadana atau SBN dan seterusnya, lalu kita harus buat pelaporan sampai dengan 3 tahun. Apa harus sampai dengan 3 tahun atau hanya 1 tahun atau 2 tahun nih, Mas Tadi? Ya, ketentuan terbaru itu memang kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau bayar pajak 10%, jadi Bapak Ibu harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Nah, salah satunya tadi harus investasi selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak boleh mengambil. Kalau misalkan belum jatuh tempo 3 tahun, ya artinya Bapak Ibu belum belum diwajib. Kalau misalkan Bapak Ibu ngambilnya di bawah 3 tahun, artinya Bapak Ibu harus bayar pajak. Nah, kalau nggak mau bayar pajak ya Bapak Ibu harus tetap sampai 3 tahun kayak gitu ya Bapak Ibu ya, nggak boleh kurang dari itu kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Siman lagi. Apakah free tax dengan reinvest 3 tahun hanya berlaku untuk dividen saham? Kalau bunga deposito atau obligasi juga bisa dapat free tax, silakan. Ya, sayangnya pemerintah masih mengeluarkan relaksasi untuk dividen saham aja Pak. Belum untuk yang deposito sama obligasi masih tetap diwajibkan, kita dipotong oleh perusahaan yang memberikan bunga obligasi atau deposito seperti bank kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Ini juga apa namanya pertanyaan dari Bu Ajeng juga harusnya sudah terjawab juga ya. Em, dari Pak Teddy berikutnya, kalau menjadi resident tax di negara lain, dividen tax di negara itu 30%. Bagaimana pelaporan pajak atas dividen reinvesting karena dikenakan pajak berganda? Terima kasih. Silakan Pak Adi, mungkin boleh ditanggapi. Oke, jadi misalkan Bapak Ibu ini terima dividen dari luar negeri gitu ya, dan itu dipotong sama perusahaan pemberi dividen yang di luar negeri kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu pasti Bapak Ibu akan terima bukti potong juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah dipotong sesuai dengan ketentuan negara tersebut, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk membayar dividen itu karena kan sudah dipotong juga kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata belum dipotong ya Bapak Ibu melakukan penyetoran sendiri kayak gitu Bapak Ibu. Oke, semoga bisa menjawab ya Pak Teddy ya.
Kita lihat lagi pertanyaan yang lain. Oke. Dari Pak Rahmat Setiawan ya. Value atau nominal berapa Pak dari dividen yang harus dilaporkan pajaknya? Misal dividen dapatnya 1 juta, yang mana di bawah 10 juta. Apakah wajib dilaporkan juga Pak? Silakan. Iya, untuk ketentuan terbaru ini memang tidak disebutkan ya berapa nilai minimal atau batas bawahnya yang perlu dilaporkan. Itu artinya berarti ketika Bapak Ibu terima dividen berapapun nilai nominalnya, Bapak Ibu diwajibkan untuk melaporkan kayak gitu. Tadi juga sempat saya cek juga di kolom Q&A, kalau misalkan terima 5.000 apakah 5.000 perak apakah tetap perlu dilaporkan? Iya, tetap perlu dilaporkan kalau secara administrasi ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada ketentuan batas bawahnya itu berapa, kayak gitu. Oke, jadi tidak ada ketentuan batas bawahnya ya. Jadi untuk yang 10 juta ini untuk program extra return ya. Jadi mau dividennya apa namanya di bawah 10 juta, mau di atas 10 juta. Tapi kalau teman-teman pengen ikut program extra return ini, silakan minimum reinvestnya itu adalah 10 juta rupiah ya. Itu dia, semoga bisa menjawab. Dan pertanyaan dari Pak Rahman Setiawan akan menjadi pertanyaan terakhir untuk webinar kita di pagi menjelang siang hari ini. Super sekali ya antusiasnya. Terima kasih para pembicara, teman-teman semua yang sudah hadir. Dan sebelum kita tutup webinarnya, Sobat Ipot semua, di sini akan ada polling. Mohon ketersediaan Sobat IPOT semua untuk mengisi polling tersebut agar kegiatan-kegiatan IPOT ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan sebelum kita tutup webinarnya, mungkin saya minta konklusi ya, mungkin dari Pak Melvin, konklusi mungkin untuk webinar kita di pagi menjelang siang hari ini. Silakan Pak Melvin. Ya, thank you. Jadi teman-teman investor sayang banget ya kalau misal ternyata dividen kita yang harusnya bisa pajak 0% kita malah kena pajak 10%, sayang banget ya. Makanya itu kalau memang kita terima dividen, dividennya bisa direinvestasi dan mumpung banget lagi ada promo, tadi ada potongan-potongan juga, returnnya juga ternyata bagus banget ya untuk reksadana pasar uang dan pendapatan tetap baik itu dari BNI AM dan KISI Asset Management. Menurutku teman-teman juga bisa coba lihat ya, coba pakai ya lumayan lah coba-coba dulu ya karena returnnya bagus dan dapat potongan 10% gitu. Oke, terima kasih ya Pak Melvin atas konklusi dan materi yang disampaikan. Terima kasih juga untuk Pak Adi, terima kasih untuk Mbak Amelia, terima kasih untuk Pak Bima, dan terima kasih juga untuk Sobat IPOT yang sudah hadir di webinar ini. Keren banget ya, terima kasih Sobat IPOT semuanya atas partisipasinya. Ini pertanyaan yang masuk banyak banget ya, lebih dari 100 pertanyaan yang masuk. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, mohon maaf sekali ya karena ada keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja Sobat Ipot ya dari saya Imam Gunadi selaku moderator pada webinar pagi ini. Pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye bye Sobat Ipot. Thank you semuanya. Thank you semua.